teman-teman. Yang pertama dari saudari Amalia Husna, pertanyaannya itu, apa karya Mahmud Yunus yang paling populer dalam bidang ilmu hadis, dan bagaimana isi dan sistematika penulisannya? Insya Allah saya akan jawab sendiri. Karya Mahmud Yunus ya dari bidang ilmu hadis itu adalah kitab Al-Ilm Mustalah Al-Hadis. Nah, kitab ini merupakan karya satu-satunya Mahmud Yunus dalam bidang hadis. Dalam prakatanya, beliau tidak menyebutkan latar belakang disusunnya buku ini, hanya saja beliau berharap buku ini bisa menjadi pegangan dalam mempelajari hadis. Dalam buku ini secara garis besar isinya dapat dikategorikan yang pertama, hadis dan periode perkembangannya. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai pengertian hadis, kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sejarah periwayatan dan pembukuan hadis, serta tingkatan-tingkatan kitab hadis, dan penjelasan tentang hadis qudsi. Yang kedua, ini bagian Al-Ilm Mustalah Hadis. Bagian ini memaparkan tentang pengertian ilmu mustalah hadis yang terbagi dalam dua macam, yaitu dirayah dan riwayah. Klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas periwayat, klasifikasi hadis berdasarkan kualitas periwayatan, dan macam-macam dari hadis dhaif. Dan yang ketiga, periwayatan hadis. Bagian ini menjelaskan tentang penerimaan dan periwayatan hadis, tahammul al-wadhu, al-jarh wa al-ta'dil, dan nasakh dalam hadis. Manhaj yang digunakan beliau dalam menyusun bukunya adalah memberikan penjelasan singkat seputar istilah-istilah dengan cara meringkas dari berbagai literatur yang terdahulu. Singkatnya, penjelasannya mencakup definisi dan keterangan seperlunya terhadap permasalahan ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Amalia Husna. Untuk pertanyaan kedua dari saudari Farah Nur Fadilah, pertanyaannya itu, bagaimana kriteria kesahihan hadis menurut Imam Masyidiki dan memuat apa isi salah satu karyanya yang berjudul Mutiara Hadis? Pertanyaan Farah akan dijawab oleh saudari Aulia Nabila. Kepada Aulia Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan coba jawab pertanyaan dari siapa tadi? Farah Nur Fadilah ya. Kriteria kesahihan hadisnya, menurut yang saya baca itu cuma 2, yaitu kevalidan sanad dan matan hadis. Tentang isi dari Mutiara Hadis, kayaknya itu berisi tentang hadis-hadis. Tapi selebihnya kurang tahu. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman atau ibu dosen, silahkan. Baik, terima kasih Aulia Nabila. Untuk lebih lengkapnya nanti insya Allah akan dipaparkan oleh ibu dosen di Farah. Untuk kita buka termin kedua, untuk 2 orang pertanyaan lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya. Silakan Dinda. Oke. Bagaimana metodologi pemahaman hadis menurut Hasbi As-Siddiq? Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan. Saya izin bertanya. Silahkan Ana Putroto. Perkenalkan, saya Nakutratun Nada. Izin bertanya. Dalam karya Hasbi Asidiki terdapat tafsir Al-Quran, yaitu Al-Quran tafsir Al-Quran Al-Bayan dan An-Nur dan tafsir Al-Quran Al-Bayan. Tafsir Al-Bayan itu yang sebagai penyempurna tafsir An-Nur. Nah, pertanyaan saya, mengapa tafsir An-Nur itu masih membutuhkan penyempurnaan, yaitu tafsir Al-Bayan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ana. Baik, yang kita jawab terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Saudari Dinda Khairunisa. Pertanyaannya itu, bagaimana metodologi pemahaman hadis menurut Hasbi Asidiki? Baik, pertanyaan dari Dinda, insya Allah akan dijawab oleh Saudari Aulia Nabila. Pada Aulia Nabila, silakan. Baik, terima kasih. Hadis menurut Hasbi itu segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya sekali saja terjadi sepanjang hidupnya dan hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Begitu juga pengertian ulama hadis, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah SAW. Dari saya itu saja. Kiranya ada yang ingin menambahkan, silahkan. Baik, terima kasih Aulia Nabila atas pertanyaannya. Atas jawabannya. Yang kedua itu pertanyaan dari Saudari Ana Putratun Nada. Pertanyaannya itu, dalam karya Hasbi Asidiki itu ada terdapat kitab tafsir An-Nur dan Al-Bayan sebagai penyempurna hadis tafsir An-Nur. Nah, pertanyaannya itu Ana menanyakan mengapa kitab tafsir An-Nur itu membutuhkan penyempurnaan, yaitu hadis Al-Bayan. Insya Allah pertanyaan Anda ini akan dijawab oleh Saudari Anissa Nabila. Kepada Anissa Nabila, dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ana Kutratun Nada terkait mengapa tafsir An-Nur itu perlu disempurnakan lagi oleh tafsir Al-Bayan. Dalam buku tafsir Al-Bayan tersendiri, dalam pengantarnya itu dijelaskan tentang sebab penulisan dan penyusunan tafsir Al-Bayan adalah untuk menyempurnakan sistem penerjemahan yang terdapat dalam tafsir An-Nur, karena karya pertamanya dalam bidang tafsir. Hal ini terungkap dalam kata pengantarnya untuk Al-Bayan. Dalam menerjemahkan ayat dalam tafsir An-Nur, saya menempuh jalan cepat, jalan yang lazim ditempuh oleh penterjemah-penterjemah lainnya. Karenanya, terjemahan ayat-ayat dalam tafsir An-Nur tidak menerjemahkan seluruh lafal, apalagi lafal-lafal yang harus diungkapkan. Selain itu juga bertujuan untuk melengkapi sistem terjemahan dalam tafsir An-Nur, yang juga bertujuan untuk meluruskan kembali terjemahan-terjemahan Al-Quran yang telah beredar pada masanya. Beliau juga mendapati bahwa terjemahan-terjemahan dalam Al-Quran itu yang beredar di tengah-tengah masyarakat perlu dikaji ulang dan ditinjau kembali dan disempurnakan. Alasan tersebut terungkap dalam kata pengantar Al-Bayan dengan mengatakan, maka setelah saya memperhatikan perkembangan penerjemahan Al-Quran akhir-akhir ini, serta meneliti secara tekun terjemahan-terjemahan itu, nyatalah bahwa banyak terjemahan kalimat yang perlu ditinjau dan disempurnakan. Oleh karenanya,
Dengan memohon taufik daripada Allah Ta'ala, saya menyusun sebuah terjemah yang lain dari yang sudah-sudah. Lalu, terkait kitab dari Mahmud Yunus yang populer tadi itu, seperti yang sudah disebutkan oleh Ananda Sahara tadi, yaitu ada kitab Al-Ilmul Mustalah al-Hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Nabila yang telah menjawab pertanyaan dari Ana. Untuk termin terakhir, termin ketiga ini, saya membuka untuk 2 orang penanya lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya. Silakan Hasna. Perkenalkan, nama saya Hasna dari kelompok 2, izin bertanya. Bagaimana periodisasi hadis menurut Hasbi As-Siddiqi? Terima kasih. Baik, terima kasih Hasna atas pertanyaannya. Untuk 1 orang penanya lagi, dipersilakan. Saya izin bertanya. Silakan Aski. Nama saya Rizky Syafrina Mumtazah dari kelompok 4, izin bertanya. Di antara banyaknya karya kitab hadis Hasbi As-Siddiqi, manakah yang paling populer dan banyak dipelajari oleh masyarakat? Dan apa bahasa yang digunakan di dalam kitab tersebut? Apakah bahasa Arab seperti tokoh hadis yang lainnya atau justru menggunakan bahasa Indonesia? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Aski atas pertanyaannya. Nah, langsung jawab pertanyaan yang pertama dari Saudari Hasna. Pertanyaannya itu bagaimana periodisasi hadis menurut Hasna sendiri? Insya Allah saya akan jawab sendiri pertanyaan dari Hasna ini terkait dengan periodisasi hadis. Beliau membaginya kepada 7 periode. Yang pertama itu masa Rasulullah atau masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Yang kedua, periode kedua itu masa Khulafaur Rasyidin yang berorientasi, membatasi, dan menyedikitkan riwayat. Yang ketiga, periode ketiga itu masa sahabat kecil dan tabi'in besar atau masa penyebaran riwayat. Periode keempat, masa pengumpulan dan pembukuan hadis. Periode kelima, masa tashih dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Periode keenam, masa pemeliharaan, penerbitan, dan penambahan. Periode ketujuh, masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan. Mungkin itu saja jawab dari pertanyaan Hasna. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Saudari Azki. Pertanyaannya itu, di antara banyaknya karya kitab hadis Hasbi As-Siddiqi, manakah yang paling populer dan banyak dipelajari oleh masyarakat? Dan apa bahasa yang digunakan dalam kitab tersebut? Apakah bahasa Arab seperti tokoh hadis yang lainnya atau justru menggunakan bahasa Indonesia? Insya Allah pertanyaan Azki akan dijawab oleh Saudari Anissa Nabila Khairani. Kepada Anissa Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Azki Syafrina Mumtazah. Terkait tafsir yang populer yang dikarang oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi itu seperti yang sudah tadi dijelaskan, disebutkan juga ada tafsir An-Nur dan tafsir Al-Bayan. Nah, untuk penulisannya ini, kalau dari beberapa sumber yang telah saya baca itu penulisannya menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin saya juga belum tahu spesifiknya kayak gimana karena saya juga belum punya bukunya. Mungkin nanti kalau memang ada salah, saya mohon maaf. Mungkin kalau misalnya memang benar-benar ditulis dalam bahasa Indonesia,
karena Profesor Hasbi Asidiki ini juga berasal dari Indonesia, mungkin untuk memudahkan para masyarakat Indonesia untuk mempelajari tafsir gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Anissa Nabila yang telah menjawab pertanyaan dari Azki. Bagi teman-teman, apakah Anda yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu dosen untuk penambahan materi. Pada Ibu Ipati dipersilakan. Baik. Sebentar. Saya kelihatan nggak mukanya ya? Wajahnya kelihatan nggak? Ada ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman 4A ya. 4A yang saya banggakan, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di kuliah studi hadis di Indonesia. Ini mohon maaf saya minta waktunya pagi sebelum tidur ya. Biasanya habis subuh pada tidur. Ini saya ganggu dulu untuk kuliah. Nah, habis ini silahkan kalau mau tidur. Saya nggak tahu nih yang tutup-tutup kamera udah masih menyimak tidak gitu kan, karena pemakalahnya cukup bikin ngantuk tadi pemakalahnya ya. Menyampaikan, memaparkan makalahnya cukup, saya aja di depan laptop saya buka, aduh agak liar-liar ngantuk. Nah, semoga semua bangun ya sekarang ya, dengar suara saya bangun. Nah, baik. Untuk ini adalah tema keberapa Azki? Masih ada lagi nggak? Setelah ini ada berapa lagi? Ada 2 lagi, Bu. 2 lagi ya. 4A 2 lagi. 2 lagi itu mau kita percepat selesai minggu depan apa gimana? Jadi minggu depan kita 2 kali pertemuan gitu. Minggu depan aja kali Bu, biar cepat. Ya, supaya setelah itu kita Ramadan ketiga udah selesai gitu, bagaimana? Nah, makalahnya tolong disiapin, makalahnya. Waktunya silahkan dicari. Waktunya saya Senin jam kedua kosong. Atau kita mau, tapi kalau kayak gini cukup lelah ya kalau langsung ya. Kalau pagi seperti ini langsung 2 makalah, agak lelah juga, kasihan saya gitu ya. Nah, terserah nanti dicari Azki dan teman-teman diskusi silahkan mau hari apa gitu ya, untuk supaya minggu depan itu selesai 4A ya. Nah, kemudian untuk tugas UTS apa sudah saya berikan? Tugas UTS sudah saya berikan belum? Yang perbaikan makalah, Bu. Perbaikan makalah saja ya. Oke, baik. 4A, perbaikan makalah. Tolong dengan ininya ya, PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya juga diperbaiki. Nah, untuk perbaikan makalah ini saya ulangi, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu dimasukkan. Nah, tadi contoh ya, kalau kita lihat Tengku Hasbi Asidiki, beliau sebenarnya punya 4 hal yang pokok dalam pembaruan hadis di Indonesia. Ya, 4 hal pokok pembaruan hadis di Indonesia itu ada, beliau punya 4. Dan tadi banyak ditanyakan teman-teman tuh penjabarannya. Nah, itu kalau belum ada di makalahnya Ananda dan Aulia dan siapa lagi satu lagi tadi.
Nah, itu tolong dimasukkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu jadi revisi. Ya, saya punya makalah di awal. Jadi kalau nanti saya lihat makalah awal dengan makalah perbaikan sama, ya udah nilainya berarti nilainya sama, gitu ya. Nilainya nggak tahu nanti gimana. Nah, itu yang harus diperhatikan dari perbaikan makalah. Nah, nanti disusun dengan B5 ya. B5 dijadikan 1. Jadi nanti saya ngoreksinya udah dalam satu file. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan PJ mata kuliahnya ASKI ya, PJ mata kuliah saya ASKI, nanti semua nyusun dulu di B5. Setelah itu dibikin bolak-balik dibikin halaman halamannya nanti aja nyusul ASKI yang bikin halamannya. Yang penting dibuat nama makalah, dibikin nanti dikumpulin jadi 1. Nah, jadi saya sekali buka file udah ada semua di situ. Baik. Itu untuk UTS ya, UTS dan perkuliahan kita 2 kali lagi kita selesaikan minggu depan. Nah, untuk hari ini kita sudah mulai masuk pada pemikiran atau dunia hadis periode pembaharu ya, periode pembaharuan. Jadi periode pembaharuan apa? Kalau kita kemarin belajar tentang bagaimana hadis di Indonesia itu. Nah, ini masuk dalam UAS nanti. Silahkan dipelajari. Saya bocorkan soalnya dari sekarang. Nah, jelaskan teman-teman harus bisa menjelaskan apa proses kajian hadis di Indonesia. Nah, misalkan pertama hadis itu misalkan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ya, kalau teman-teman ingat kemarin Syekh Nuruddin Ar-Raniri punya karya apa? Nah, kemudian Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itu masih awal-awal hadis di Indonesia. Ya, kemudian kemarin tuh ada urutannya kemarin ya, udah sesuai dengan silabus itu. Kemudian karyanya apa? Kita tidak bisa melepaskan karya dari sebuah tokoh. Ya, jadi kenapa sih ketika tokoh itu dikatakan memiliki kontribusi, salah satunya adalah karena beliau punya karya. Yang satu memang berdakwah ya, kemudian memang menyebarkan agama Islam atau menyebarkan studi-studi tertentu, misalkan tafsir, hadis gitu ya, dan fikih. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama zaman dulu kan memang semua ahli dalam berbagai hal. Nah, jadi itu yang kenapa orang itu punya kontribusi. Yang kedua adalah dari hasil karya ilmiahnya atau karya tulisnya. Ada seperti tadi Mahmud Yunus ya, Profesor Mahmud Yunus ya. Beliau bukan ahli hadis, tapi beliau kenapa kok masuk dalam kategori yang punya kontribusi? Tengku Hasbi As-Siddiqi, beliau bukan beliau lebih condong pada ahli fikih, gitu kan? Kenapa diangkat? Kenapa beliau punya kontribusi dalam hadis? Karena selain beliau berdakwah mengajarkan ya, beliau juga punya karya ilmiah atau karya dalam bidang-bidang tersebut. Itu salah satu yang menjadi tolak ukur kontribusi atau perkembangan. Nanti kalau dari pribadi itu kontribusi beliau, kalau dari segi sejarah perkembangan itu juga bisa masuk sejarahnya. Oh, sejarahnya tuh dulu kalau nulis hadis tuh masih mungkin menerjemahkan dari kitab lain atau mensyarah dari kitab lain. Nah, kemudian ke sini-sini belum ada kategori apakah itu hadis sahih, apakah hasan, apakah bahkan dhaif, itu belum ada. Kemudian ada perkembangan lagi. Nah, perkembangan pada masa ini, pada 2 tokoh ini sudah masuk pembaharuan. Ya, sudah masuk pada era abad ke-20. Ya, di mana studi ilmu hadis sudah masuk pada ranah perkuliahan ya, ranah perguruan tinggi. Ya, ranah pendidikan formal lah ya. Kalau awal-awal kita kenal hadis itu masih di pesantren, masih di surau-surau, Kak, udah matang air. Nah, itu sudah. Nah, pada masa ini sudah masuk pada pendidikan formal. Nah, itu yang berbeda dengan kajian kita yang kemarin-kemarin. Nah, kita mengenal Profesor Mahmud Yunus. Beliau seorang
apa namanya, beliau rektor juga, rektor UIN IAIN Imam Bonjol ya Padang. Kita lihat Hasbi Asdiki juga beliau apa namanya berpindah-pindah tempatnya. Tapi lebih banyak menghabiskan waktu di Yogyakarta. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, di masa Mahmud Yunus ya, itu beliau sudah meneliti bahwa sebenarnya sudah banyak kitab-kitab yang digunakan atau digunakan rujukan di pesantren. Sudah banyak, sudah 1000-an lebih. Ya, sudah 1000-an lebih digunakan dalam kajian di pesantren. Nah, ciri khas dari beliau adalah memandang sebuah hadis itu kontekstual. Nah, kontekstual itu gimana, Bu? Kontekstual itu tidak melulu pada teksnya saja. Jadi tidak tekstual ya, bisa dipahami nggak sih kalau saya bilang gitu? Jadi tidak teksnya saja, dari pemahamannya tidak teks saja, tetapi lebih pada bagaimana kondisi sekarang hadis itu dipahami. Nah, itu sudah dikenalkan oleh Mahmud Yunus. Ya, sudah dikenalkan, udah diperkenalkan oleh beliau. Beliau banyak mengutip Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi itu seorang ahli hadis ya. Nah, beliau sudah mengutip di situ karena tidak bisa tidak untuk memahami hadis itu secara kontekstual sesuai dengan kondisinya. Nanti sambil saya carikan apa ya yang beliau apa namanya, atau gini, ada contohnya ya, contoh yang masyhur itu. Jadi di beberapa catatan beliau, Profesor Mahmud Yunus itu ada di buku, beliau punya satu buku, bukan yang dibahas tadi, bukan. Tapi kalau mustalahul hadis itu sudah cukup lengkap, tapi buku sebelumnya itu beliau tidak pernah menuliskan hadis, tapi terjemahan hadis. Nah, di situ beliau tidak juga menyebutkan periwayatnya. Nah, di situ ada hadis itu balighu anni walau ayah ya. Sampaikan sesuatu yang berasal dari aku walau ayah, walaupun sedikit gitu ya, walaupun 1 hal 2 hal, sampaikan. Nah, di situ beliau melihat dari segi teks, kalau tekstualnya kan ya sampaikan aja gitu. Pokoknya ya, kalau dipahami dari segi tekstual itu ya sampaikan aja apa yang Rasulullah. Maka Rasulullah bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Pokoknya sholatlah seperti aku, sekalian melihat aku sholat. Nah, itu ya disampaikan, pokoknya intinya disampaikan aja. Nah, tapi kalau secara kontekstual, nah beliau melihat bahwa ketika kita menyampaikan ya beliau lebih memahaminya ketika kita menyampaikan pesan-pesan Rasulullah itu harus dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa orangnya gitu ya. Antara Dinda, antara Azki, antara Ayunda itu kadang ketika diajak bicara itu beda. Ya, kalau Dinda mungkin harus jelas, atau Ayunda itu ya intinya aja deh udah paham. Nah, misalkan gitu. Atau Cantika, misalkan Cantika harus harus lembut. Kalau nggak lembut nanti dia bisa baper misalkan. Misalnya contoh. Nah, itu beliau memahaminya harus melihat konteks dari yang diajak bicara. Nah, itu namanya contoh ya, contoh di antara perbedaan antara tekstual dengan kontekstual. Jadi sampaikan ya, jangan ketika ada orang marah-marah ya, kemudian kan Rasulullah pernah mengatakan la taqdub walakal jannah misalkan. Nah, ada orang marah-marah langsung didalilin itu, kita mau marah kan. Nah, jadi setelah marah, mungkin setelah selesai nanti baru dikasih tahu, kata Rasulullah itu kita nggak boleh marah, nah, kan gitu. Nah, ya jadi lihat konteksnya, lihat kondisi orangnya maupun kondisinya. Nah, itu namanya kontekstual. Nah, itu ciri dari beliau. Nah, kemudian ringkas saja ya, saya lanjutkan di Hasbi As-Siddiqi. Nah, Hasbi As-Siddiqi ini sebenarnya banyak sekali ya, punya karya ilmiah tentang hadis, banyak sekali karya tentang hadis. Nah, beliau memang jadi kalau teman-teman kenal yang namanya Muhammadiyah gitu ya,
itu adalah gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Ya, tahun itu abad ke-19. Itu mulai ada Muhammadiyah, kemudian ada namanya Persis, kemudian ada Al-Irsyad, kemudian ada Nahdlatul Ulama. Nah, itu gerakan pembaharu di Indonesia. Ya, karena mulai dari situ Islam bangkit di Indonesia. Islam mulai bangkit di Indonesia. Nah, pendirinya di antaranya pendiri Al-Irsyad itu Ahmad Syurkati. Nah, Ahmad Syurkati kemudian akhirnya punya murid namanya Tengku Hasbi As-Siddiqi. Kalau kita baca di di biografi beliau itu kan ada yang mengatakan bahwa Tengku Hasbi As-Siddiqi ini orang Aceh ya. Beliau punya keturunan ke-37 dari Sayyidina Abu Bakar. Nah, maka ditambahin tuh akan Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, tapi Hasbi As-Siddiqi itu ada atas syarat dari guru beliau. Nah, Hasbi As-Siddiqi ini sudah sangat sering kita temukan bukunya. Ya, teman-teman pernah nggak ketemu bukunya Profesor Mahmud Yunus atau Hasbi As-Siddiqi? Pernah nggak? Alfi Indah, ada nggak Alfi Indah? Hadiroh Ibu. Hadir. Pernah ketemu bukunya Hasbi As-Siddiqi atau Muhammad Yunus? Belum Ibu. Oh, belum. Oh, berarti belum pernah ya. Itu di mana-mana banyak sekali buku. Kalau Mahmud Yunus itu kalau dulu saya di Aliyah itu kita disuruh beli kitab lampu dapur mati. Ada namanya kitab bukan kitab sih, kamus ya, kamus bahasa Arab. Nah, dulu tuh kita pertama aliyah kelas 1 tuh ya. Itu disuruh beli kamus bahasa Arab Mahmud Yunus, warnanya hijau, masih ingat tuh saya. Kalau uangnya punya lebih boleh beli yang Al-Munawir ya. Al-Munawir. Kalau uangnya pas-pasan ya beli yang Mahmud Yunus itu ya, karena memang tipis ya. Itu beliau sudah punya banyak karya. Di antaranya tadi ada kamus, tadilah sudah dibacakan dalam makalah. Nah, apalagi Hasbi As-Siddiqi. Wah, itu beliau punya banyak sekali buku. Teman-teman silakan searching karya-karya Hasbi As-Siddiqi misalkan. Itu banyak sekali. Nah, banyak sekali karya-karya beliau. Nah, kemudian apa tadi? Sebentar. Kemudian intisari dari pemikiran beliau, intisari dari pemikiran beliau itu ada 4 ya, dari aspek itu ada 4. Yang pertama adalah pandangan tentang hakikat hadis. Jadi hadis itu apa sih? Kan kalau kita lihat, kalau kita pahami kan hadis itu ma'udhifa ilan nabi qaulan au fi'lan au taqriron. Jadi apa yang disandarkan kepada Rasulullah dari qaulan, fi'lan, perbuatan, dan takrirnya Rasulullah. Itu adalah masuk dalam kategori hadis. Nah, beliau juga seperti itu. Nah, beliau tadi juga mempunyai periodisasi hadis ya. Nah, jadi itu banyak dikutip juga oleh akademisi sekarang. Karena banyak nih perbedaan pendapat. Jadi periode hadis menurut ini bagaimana, menurut ini siapa. Nah, tadi sudah ada yang bertanya juga itu. Jadi memang itu jadi salah satu pembahasan dari Tengku Hasbi As-Siddiqi. Itu pandangan tentang hakikat hadis dan periode. Yang kedua ada tentang kriteria kesohihan hadis. Nah, tadi juga ditanya kalau nggak salah ya. Kriteria kesohihan hadis. Nah, kalau yang kita pelajari nih selama ini, kriteria kesohihan atau syarat-syarat hadis sahih apa? Ada yang tahu nggak? Siapa ya? Saya absen aja deh. Amelia Solihah. Ada nggak Amelia Solihah? Ada, Bu. Nah, Amelia tahu selama ini syarat hadis sahih itu apa, Amelia? Ada 5 apa 4 ya? 4 lah ya. 4 apa 5 ya? Kok lupa saya. Ada yang Amelia ingatnya apa? Gitu aja, nanti kita tambahin bareng-bareng. Syarat hadis sahih. Periwayatannya adil.
Adalatur rawi, oke, baik. Bersifat dobit, Betul rawi, baik. 2. Oh, masih ada berapa? tidak janggal atau syadbu. Ya, oke, baik. Itu dari segi matannya. Terus dari segi sanatnya? Apa? Udah betul itu. Ittisolus sanad. Yaitu apa? Ittisolus sanad apa? Tersambung. Tersambung apa, Amelia? Perawinya. Tersambung sanatnya. Sanadnya. Ya, Ya, sanadnya. kan ittisolus sanad, berarti tergabung sanatnya. Ya, jadi hampir sama sebenarnya. Tengku Hasbi As-Siddiqi juga mensyaratkan pertama ya, teman-teman harus ingat nih. Pertama yang menjadi syarat hadis itu bisa diterima menjadi hadis sahih adalah ittisolus sanad atau tersambungnya sanad ya, tersambungnya sanad. Nah, antara sanad yang membawa pertama, misalkan ada kabar nih Amelia bilang, Bu Iva kuliah jam pagi gitu. Nah, jam berapa? Jam 5. Ah, bener nih gitu. Nah, bener deh kata Azki katanya gitu. Nah, bisa dipertanggungjawabkan nggak nih antara Amelia sama ini tuh ketemu nggak? Itu ittisolus sanad. Ya, ittisolus sanad. Nah, kemudian tidak adanya syad, betul tadi ya. Hasbi As-Siddiqi juga membuat syarat itu. Tapi beliau menambahkan pada poin ini tidak adanya syad atau keganjilan dan tidak ada perlawanan dengan periwayatan lain. Jadi kalau ada hadis yang ada syad, tidak ada syad tapi masih ada kok bertentangan ya dengan hadis yang lain, maka ini harus diteliti lagi. Ya, harus diteliti lagi. Harus diteliti lagi. Kemudian yang ketiga itu ilat sama. Tidak ada ilat atau cacat. Kemudian yang keempat juga sama adalah turawi, kemudian zabatur rawi sama ya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan yang kita kaji selama ini. Gitu ya. Tapi beliau menambahkan itu diantaranya. Jadi disitulah seorang punya pemikiran atau penambahan ya dari ulama-ulama terdahulu, beliau lebih mendetailkan. Nah, jadi menurut Hasbi As-Siddiqi syaratnya ada 5 tadi untuk hadis sahih. Nah, itu. Jadi untuk kriteria kesahihan sanad beliau punya sendiri. Nah, kemudian juga ada yang ketiga, kan tadi ada 4 hal ya yang menjadi grand teorinya Hasbi As-Siddiqi dalam bidang hadis. Yang ketiga adalah penelitian dan pemeliharaan hadis. Ya, penelitian dan pemeliharaan hadis. Jadi tugas pokok ya menurut beliau ulama sekarang adalah benar-benar meneliti kitab-kitab yang sudah terdahulu, baik dari sanadnya maupun matanya. Beliau Tengku Hasbi As-Siddiqi ini punya buku hadis banyak sekali, cukup banyak. Ada sejarah pengantar hadis Indonesia, ada ulumul hadis, ada banyak karya-karya beliau berkaitan dengan hadis. Karena di dalam poin ini beliau menekankan adanya banyak hadis dhaif atau bahkan maudhu itu yang beredar sebenarnya. Nah, beliau meminta ada penelitiannya di sini. Kemudian yang keempat adalah metodologi memahami hadis, ya. Metodologi memahami hadis. Beliau karena ahli fikih ya teman-teman. Beliau ahli fikih itu ya memang hadis itu menjadi kajian yang sangat diperhatikan. Karena seperti kita ketahui dalam beristimbat itu beliau harus menggunakan hadis. Ya, maka kenapa sih Bu beliau kok konsen banget ke hadis? Ya karena memang ulama-ulama zaman dulu ya banyak ahlinya yang pertama. Karena seluruh ilmu-ilmu agama itu kan terkait ya. Teman-teman kan belajar tafsir. Nggak bisa lepas belajar hadis, nggak bisa lepas belajar bahasa Arab, nggak bisa belajar tentang ilmu-ilmu tasawuf atau ilmu yang lain. Itu saling melengkapi, saling berurutan, saling melengkapi lah ya. Nah, maka beliau sangat memperhatikan hadis ini. Nah, tadi berkaitan tentang
syarah hadis atau memahami hadis ya. Nah, jadi kalau beliau karena memang orang Indonesia ya, pertama yang harus dilakukan oleh dalam memahami hadis orang Indonesia itu harus diterjemahin dulu ke bahasa Indonesia. Jadi dari teks kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia, terus diterangkan itu hadisnya apa tuh kedudukannya, kualitasnya, apakah itu sahih, apakah hasan, apakah dhaif. Nah, kemudian yang ketiga beliau harus menjelaskan kosakata atau mufrodat ya, makna mufrodat kalau dalam bahasa dalam kitab tafsir itu. Tapi dalam hadis itu mufrodat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah harus ada sababul wurud. Ya, sababul wurud. Nah, apakah ada sebab ketika diturunkan hadis tersebut? Seperti asbabun nuzul lah ya kalau dalam tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Kalau kita lihat dari pemikiran Hasbi As-Siddiqi ini, beliau orang yang sangat pintar, pandai, kemudian apa namanya juga sangat mencintai ilmu pengetahuan ya, buku gitu ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya kan beliau sangat mencintai buku. Pokoknya buku itu geser dari rak bukunya itu beliau akan marah. Jadi pulang dari kampus, misalkan pulang dari keluar tuh yang dilihat tuh pertama rak bukunya. Nah, itu kalau kita lihat dari sejarah. Beliau juga orang yang disiplin, beliau tidak pernah menunda pekerjaan ya. Nah, itu yang bisa kita ambil dari beliau. Tokoh-tokoh besar ya, para profesor. Ada Profesor Muhammad Yunus dan Profesor Hasbi As-Siddiqi. Nah, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau menambahkan, silahkan teman-teman. Ternyata udah lengkap ya, udah 41. Silakan teman-teman. Kalau sudah tidak ada ya kita akhiri biar bisa teman-teman bisa istirahat, nanti masuk lagi ya. Ada dosen lagi kan habis ini. Masih jam 9 ya, setengah 10. Cukup? Atau ada yang mau menambahkan? Nggak ada yang jawab. Udah lemes kayaknya. Baik, kalau sudah kita akhiri ya, teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita kirimkan dulu surat Al-Fatihah kepada Maha Guru kita, Baginda Rasulullah SAW, para syuhada, para solehin, para sahabat dan keluarga beliau. Juga untuk guru-guru kita semua yang sudah mendahului, terkhusus untuk Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi dan Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan doa